Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, pada video pagi ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube. Yang pertama saya akan analisa Antam, kedua MNCN, ketiga ASA, keempat Tiwon, kelima BSD, dan keenam Pren. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Antam yang pada hari kemarin ditutup naik 1,28% ke level harga 790. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam masih berpotensi mengarah ke bawah ya. Menguji supportnya di 750. Kenapa saya bilang arahnya ke bawah? Karena Bapak Ibu bisa lihat hari ini Antam naik tidak disertai volume dan juga tidak sampai setengah candle hari Senin. Jadi ya potensinya ke arah bawah. Kalaupun besok mampu rebound ya harus minimal tutup di atas 815 sampai 820. Itu ada potensi Antam akan mengarah ke atas lagi, terdekat menguji resisten di 850. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 900 ya untuk Antam. Dan Bapak Ibu bisa lihat MACD indikatornya mengarah ke bawah, sudah terbentuk dead cross dari minggu lalu, dan bar chart di bawah 0 makin ke arah bawah ya, makin dalam. Ya potensi Antam menguji dulu support di 750 atau kalau besok dia mampu breakout minimal tutup di 815. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada MNCN yang pada hari kemarin ditutup naik tipis 0,55% ke level harga 915. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN masih bermain di area support EMA 60 di 915, masih berpotensi ke arah atas. Kalau mampu besok tutup di atas 940, ya dia akan menguji lagi 985 sampai 1000. Seperti analisa saya sebelumnya di minggu lalu, saya bilang MNCN akan ke 1000 ya. Tapi saat mencapai 985 dia malah dibawa turun lagi ya. Dan turun sampai ARB di tanggal 14 dan kemudian naik lagi. Potensi terdekat tetap akan menguji supportnya 915. Ini support EMA 60-nya. Kalau itu di breakdown ya ke 880. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi MNCN seperti ini? Ya disesuaikan aja Bapak Ibu. Kalau mau buy di harga penutupan itu cut loss-nya di posisi ini di 6%, di 855 sampai 860 dengan potensi profit. Di resistennya di 980 sampai 985 di 7%, ya hampir 1:1. Tahu Bapak Ibu mau menunggu lebih di bawah lagi ya bisa juga. Ini beli di EMA 20-nya di 890, cut loss-nya lebih ringan di 3,5% aja. Dan potensi profit juga agak lebar kalau beli di 890 di 10% ya. Jadi seperti itu untuk Antam. Indikator MACD masih membentuk golden cross dan sudah memotong garis persimpangan 0, garis biru dan garis merah. Kita lihat hari ini dulu. Kalau mampu tutup tadi di 940 ya masih berpotensi MNCN mengarah ke 980. Ya seperti itu aja untuk MNCN. Langsung saja kita ke saham ketiga, ada ASA yang pada hari kemarin ditutup turun 2,46% ke harga 595. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ASA tidak mampu setelah hari Senin. ASA breakout dari 605, kemudian di hari kemarin ASA kembali turun ya, breakdown lagi resisten di 605. Kemana Pak arah potensi ASA ya? Arah ASA berpotensi mengarah ke 560. Ada resisten, ada support EMA 20-nya. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 520. Di situ ada EMA 200-nya. Harusnya EMA 200-nya ini di 520 dipertahankan ya kalau memang ASA mengarah ke atas. Tapi bisa juga ASA besok malah kembali breakout lagi 605. Kalau besok ASA bisa breakout dan tutup di atas 620, berpotensi bagus untuk ASA melanjutkan kenaikan, menguji resisten di 640 terdekatnya. Kalau itu di breakout
ya arah selanjutnya ke 685. Jadi seperti itu aja untuk ASA. Jadi apakah bisa spekulasi buy untuk ASA? Ya bisa aja Bapak Ibu. Cut lossnya di 515 di bawah EMA 200-nya sekitar 13% ya. Jadi kalau saya tidak masuk masih. Saya lebih baik saya nunggu dia dulu di bawah sini. Minimal di 560 ini. Nah, di daerah sini jadi 8% aja. Buy di 565, cut lossnya di 515. Atau Bapak Ibu juga bisa aja sesuaikan beli di harga penutupan hari kemarin di 595, cut lossnya di sini di 550 sekitar 7,23%. Ya sesuaikan aja. Tapi ya dengan turun dan ke trigger ya sudah jadi resiko dengan potensi profit. Kalau dia mampu breakout 605 ya ke arah 685 sekitar 14%. Jadi hampir 1/2 dengan resiko kalau dekat EMA 20 ini ke trigger, itu aja resikonya. Namanya trading ya harus siap dengan resiko. Kalau Bapak Ibu agak dekat cut lossnya ya resikonya ke trigger. Dan kalau seperti saya tadi, saya nggak akan beli di harga situ karena jauh ya, sekitar 13%. Saya tidak masuk dalam sistem trading saya maksimal 10%. Jadi saya akan beli di daerah sini di 565 sekitar 85%. Seperti itu aja untuk ASA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Piwon yang pada hari kemarin ditutup naik 2,88% ke level harga 428. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Piwon cukup menarik karena sudah mampu breakout EMA 60-nya di 420. Arah selanjutnya Piwon menguji resisten di 440. Di situ ada resisten yang ditarik garis dan juga resisten EMA 150 dan juga resisten sideway Piwon yang sempat 2 kali di breakout namun kemudian dibawa turun lagi. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan kemarin? Ya bisa aja. Cut lossnya di kalau saya ya di bawah ini, di bawah EMA 60 nya ini, EMA 20 nya di 400 sekitar 6% dengan potensi profit. Sudah dekat resisten ya 2,5%, tapi kalau itu mampu di breakout Bapak Ibu bisa pasang trailing stop aja. Arahnya terdekat ya ke sini ke EMA 200 nya di 470. Jadi seperti itu untuk Piwon. Mau beli di harga penutupan hari kemarin kalau Bapak Ibu dan teman-teman takut ketinggalan kereta. Kalau mau yang lebih sabar ya tunggu dia koreksi. Dengan resiko tadi kalau nunggu di bawah ya ketinggalan kereta. Kalau beli pas di harga penutupan ya kalau dibawa ke bawah lagi ya resiko untuk cut loss juga cukup lebar. Ya sesuaikan aja Bapak Ibu dan teman-teman mana yang lebih cocok strateginya. Yang penting seperti saya bilang dari kemarin-kemarin, yang penting dalam sebulan win rate Bapak Ibu tuh lebih besar daripada loss rate-nya. Jadi setiap akhir bulan tuh kalau bisa Bapak Ibu evaluasi strategi trading plan Bapak Ibu atau dicek aja di portofolio di laporan akhir bulanan apakah equity bertambah dari bulan lalu atau berkurang. Kan bisa dihitung apalagi jadi kalau di Mirai Sekuritas di Neo HOTS atau di HOTS Porpisi itu kan ada di P return di samping stok itu ada yang daily ada yang monthly. Jadi kita tahu equity kita atau dana kita dari bulan lalu itu bertambah atau berkurang dan berapa persen. Kalau bertambah ya berapa persen pertambahannya. Biasanya di situ ada di P return monthly, pilih yang monthly jadi dia bulanan hitungnya. Jadi seperti itu aja untuk Piwon, masih mengarah ke atas ya, minimal menguji dulu 440 dan Bapak Ibu bisa lihat garis MACD juga mengarah ke atas walaupun masih di bawah 0 tapi sudah terbentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga makin meningkat dan volume juga makin meningkat. Langsung saja kita ke saham kelima. Saham kelima ada BSD yang pada hari kemarin ditutup naik 3,95% ke harga 790. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE hampir sama kayak Piwon ya. BSDE. Nah, BSDE juga sudah 2 candle setelah breakout EMA 60-nya dan juga breakout resisten di 725. Arah BSDE akan menguji
resisten di 840, itu ada resisten EMA 150, dan di 870 ada resisten sideways yang terbentuk dari bulan April. Sempat pernah di breakout di bulan April, namun keesokannya dibawa turun, dan di bulan Juni juga sempat breakout tapi kemudian dibawa turun lagi. Semoga ini menjadi momentum BSDE mampu breakout dan lanjut ya. Kalau mampu breakout dari resisten di 870, ini kemungkinan besar juga ada partisipasi juga, bakal volumenya meningkat dan arah terdekat menguji resisten EMA 200 di 950. Untuk BSDE kalau itu mampu di breakout ya, arah selanjutnya ke 1000 bahkan ke 1030. Saya sudah pasang target di 1030. Yang penting dia breakout dulu 870 ini, minimal tutup di 880 atau 890. Bisa spekulasi buy, cut lossnya ya di bawah EMA 150 nya ini aja, di 830 sampai 825. Jadi seperti itu aja untuk BSDE. BSDE juga cukup menarik. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Pren yang kemarin lagi di bawah ARB 6% di level harga 92. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal seperti analisa saya sebelumnya, saat Pren di ada harga 1000 di hari Jumat, kalau nggak salah ada teman yang di channel YouTube nanya kemana arah Pren. Saya bilang arah Pren ke arah 90 sampai 91, dan hari ini Pren ada di 92. Apakah bisa spekulasi buy? Dan Bapak Ibu bisa lihat 90 sampai 92 ini adalah support kuat yang pernah diuji di bulan 2 2020 mantul, tapi di bulan 3 dia breakdown sampai ke level terendahnya di 50, kemudian dia dibawa naik lagi sampai tertingginya di 150. Jadi apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi chart seperti ini dan volume dengan MACD seperti ini yang sangat lebar dan sangat mengarah ke bawah, volume juga meningkat ya, potensi besar Pren masih akan menguji supportnya di 91 sampai 90. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 80 bahkan ke 74. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini? Kalau Bapak Ibu dengan siap dengan resikonya ya bisa aja. Cut lossnya di bawah lowernya ini. Nih, lower terendahnya di 88. Cut loss di 88 ya. Agak dekat sih, agak ketat, tapi ya nggak masalah. Kalaupun dia naik ya udah, ikhlaskan aja. Di 4,6% di 88. Cut lossnya di 87 sampai 86. Cut lossnya di 87 sampai 86, di 66% untuk Pren. Kalaupun dia ARB lagi besok ya udah cut loss saja, arahnya makin ke dalam atau makin ke bawah kalau besok ARB lagi. Jadi seperti itu untuk trading plannya. Take profitnya yang di mana? Take profitnya ya kalau saya sih nggak jauh-jauh di 6% juga, di 100, di 99 bahkan di 100 saya sudah. Atau kalau dia menyentuh harga 99 dan naik ke 100 ya pasang trailing stop aja. Trailing stopnya diperketat. Kalau dia turun 2% ya udah take profit aja, daripada loss rugi kan, mending profit walaupun kecil. Jadi seperti itu untuk Pren. Ya, sampai di sini aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam menyimpan, membeli atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.